Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi di dalam video berikutnya. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai teks eksposisi. Pada video bagian yang pertama kali ini, kita akan belajar teks eksposisi terkait dengan pengertiannya, strukturnya, dan contohnya. Kemudian nanti terkait kebahasaan akan kita bahas bersama di video bagian yang kedua. Yang pertama, kita perlu memahami bersama kompetensi dasar yang harus dicapai siswa pada teks materi kali ini. Dari sisi pengetahuan, siswa diharapkan mampu menganalisis struktur dan kebahasan teks eksposisi. Nah, jadi nanti siswa di dalam capaian pembelajarannya harus mampu menganalisis struktur dan kebahasan teks eksposisi. Kemudian dari sisi keterampilan, siswa nantinya diharapkan dapat mengonstruksi teks eksposisi dengan memerhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Jadi siswa harus mampu membangun atau menyusun sebuah teks, tetapi juga dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan teks tersebut. Kemudian tujuan pembelajaran dari materi ini. Apa tujuannya? Yang pertama, dengan mengamati dan praktik menulis nantinya, siswa dapat menganalisis serta mengonstruksi teks eksposisi dengan memerhatikan isi, struktur, dan kebahasaan dengan baik. Nah, di dalam tujuan pembelajaran ini sudah mencakup keempat komponen. Yang pertama, audience. Audience di sini adalah siswa. Kemudian behaviornya atau kegiatannya adalah menganalisis ya. Nah, ini yang kita nantinya bisa kita turunkan dari KKO ya, KKO atau kata kerja operasional. Berikutnya kondisi. Nah, kondisinya dengan apa ya? Dengan melalui pengamatan dan praktik menulis ya. Kemudian degree-nya atau capaiannya ukurannya adalah dengan baik. Meskipun demikian, guru seharusnya dapat memetakan kembali dengan baik di situ apa. Artinya ketika siswa dianggap baik itu ketika bisa mencapai target seperti apa, tulisannya bagaimana, pemahamannya bagaimana. Jadi itu harus bisa diukur dengan baik. Semisal ketika ditulis dengan ejaan yang benar. Kemudian ketika strukturnya lengkap. Jadi dengan baik di sini seorang guru harus mampu menafsirkan kira-kira dengan baik itu yang seperti apa. Jadi harus terukur. Nah, ini juga yang penting dijelaskan kepada siswa. Seringkali kita belajar, nah siswa agak sulit mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata itu untuk apa. Nah, teks eksposisi ini akan berguna di dalam penerapan kita, kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita nantinya akan berani dan terampil serta bertanggung jawab dalam menyampaikan setiap pendapat. Artinya, pendapat-pendapat yang kita sampaikan, kita juga harus bertanggung jawab atas pendapat itu. Artinya apa? Pendapat yang kita sampaikan adalah pendapat-pendapat yang benar. Ya, bukan hanya karena ego saja. Maka kemudian pendapat itu harus didasarkan pada data dan fakta.
Data dan fakta kita bisa temukan dari mana saja. Tetapi data dan fakta yang baik adalah data atau fakta yang resmi disampaikan oleh instansi resmi pula. Jadi, apakah data dan fakta itu bisa kita pertanggungjawabkan ketika data dan fakta itu juga kita ambil dari data atau sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan pula. Berikutnya, ini akan melatih kita, terutama siswa, sebagai generasi yang solutif. Jadi ketika menyampaikan pendapat, bahkan bisa saja berupa kritikan, ya, bukan hanya sebatas caci maki, ya, tetapi juga sampai kepada solusi. Nah, kalau kita perhatikan di media sosial, kita agak harus fenomenanya agak kurang baik begitu ya. Kita harus mengelus dada kalau kata orang Jawa. Karena seringkali komentar-komentar yang disampaikan itu hanya sebatas caci maki saja, tidak sampai kepada solusi. Nah, ini pentingnya berlatih menyampaikan pendapat, kemudian nanti sampai kepada solusi, sehingga kita menjadi generasi yang solutif. Kita memandang masalah sampai kepada solusinya, bukan menjadikan masalah itu sebagai hambatan, tetapi bagaimana kita keluar, kita mencari sebuah solusi bersama. Lalu apa pengertian teks eksposisi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi merupakan uraian yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan penulisnya tentunya ya. Jadi di dalam isi karangannya nanti ada maksud dan tujuan. Sementara pengertian lain, eksposisi merupakan genre teks berisi gagasan yang bertujuan agar orang lain memahami pendapat yang disampaikan. Jadi, inti dari teks eksposisi adalah menyampaikan pendapat kepada pembaca kalau itu berupa tulisan, dan kepada pendengar kalau itu secara lisan. Pendapat dari penulis atau pembicara, nah itu disampaikan agar audien ya atau pembaca itu dapat memahami pendapat yang disampaikan. Tentunya kembali ke penjelasan yang di awal tadi, gagasan yang disampaikan harus didasarkan pada sudut pandang tertentu yang berdasarkan alasan-alasan logis yang kemudian bisa dikuatkan dengan data dan fakta berdasarkan data dan fakta yang sudah dikumpulkan, sehingga gagasan itu menjadi utuh, menjadi sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan dan akan lebih baik nanti diakhiri dengan solusi. Lalu bagaimana struktur penyampaian teks eksposisi? Ada 3 bagian. Yang pertama adalah tesis. Kemudian yang kedua adalah argumentasi. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang, yang biasanya disertai dengan rekomendasi atau saran. Tesis merupakan bagian pembuka dalam teks eksposisi. Nah, di dalam tesis ini berisi pendapat atau pernyataan-pernyataan umum terkait dengan masalah yang diangkat. Jadi dijelaskan tetapi masih secara umum. Berikutnya bagian argumentasi. Bagian ini merupakan penjelas dari pernyataan umum atau pendapat umum yang disampaikan di bagian awal tadi. Jadi, argumen yang disampaikan harus mendukung tesis. Nah, ketika kita menyampaikan pendapat dengan data dan fakta, kita bisa mulai dari sini.
alasan-alasan logisnya disampaikan. Hasil temuan dari observasi juga disampaikan di sini. Bahkan kita bisa menggunakan pernyataan para ahli di sini. Untuk apa? Untuk membuat pendapat kita menjadi lebih baik, menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan. Argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan oleh penulis. Jadi harus ada keterkaitan yang linier antara pendapat yang disampaikan dengan data yang dimuat di dalam tulisan itu. Bagian yang terakhir adalah penegasan ulang. Penegasan ulang bertujuan untuk menegaskan kembali pendapat yang sudah disampaikan di awal ataupun menyimpulkan dari apa yang sudah dijelaskan di dalam argumentasi. Penulis atau pembicara dapat memberikan rekomendasi atau saran. Nah, biasanya terkait dengan solusi yang ditawarkan. Berikutnya saya akan memberikan contoh teks eksposisi ya. Barangkali nanti tampilan di videonya tidak baik. Teman-teman dapat mengunduh contoh teks ini di tautan yang saya berikan di dalam deskripsi video ini. Jadi di bawah silahkan nanti dicermati, ada tautan di situ atau link. Kalian dapat mengunduh teks ini dengan tautan tersebut. Baik, yang pertama di sini kita cermati bagian paling atas atau yang pertama adalah judul. Judulnya adalah bersepeda, transportasi, olahraga, dan gaya hidup. Berikutnya di bawahnya kita sertakan identitas penulis ya, nama. Di bawahnya ini yang disebut sebagai tesis, jadi gambaran umum terkait dengan apa yang kita bahas. Nah, di sini saya membahas sepeda. Di sini saya jelaskan sejarahnya ya. Mulai tahun 1800-an sepeda ditemukan sampai di tahun 1970 dikembangkan terus. Kemudian masyarakat Amerika mulai tahu bahwa ternyata manfaat sepeda tidak hanya sebagai alat transportasi ya, karena di awal penemuannya dan pengembangannya itu memang ditujukan sebagai alat transportasi. Tetapi di tahun 1970-an Amerika masyarakatnya mulai mengetahui banyak manfaat ternyata. Selain transportasi juga sarana rekreasi dan kesehatan. Nah, ini yang saya angkat di dalam argumentasi ya. Terutama dikaitkan dengan situasi terkini yaitu dengan pandemi COVID-19. Nah, di sini saya jelaskan ternyata ada peningkatan yang cukup signifikan terkait dengan masyarakat yang mau bersepeda. Memang awalnya pemerintah ya, dalam hal ini pemerintah Kota Yogyakarta membudayakan sepeda ini sebagai sarana transportasi, yaitu untuk bekerja dan ke sekolah. Tapi dengan adanya pandemi ya, banyak destinasi wisata yang ditutup, masyarakat mulai mencari rekreasi alternatif. Nah, salah satunya adalah dengan bersepeda. Dan ternyata ada kebutuhan yang lain selain rekreasi, yaitu apa? Yaitu untuk kesehatan. Karena di sini saya sampaikan bahwa virus corona ini hanya dapat dilawan dengan imunitas dari tubuh masing-masing. Nah, salah satu dilakukan dengan banyak dan aktif berolahraga secara rutin. Nah, banyaknya komunitas yang muncul ya, komunitas sepeda yang muncul ini kemudian menimbulkan masalah yang baru. Doni Andika menjelaskan di dalam videonya yang dibagikan di YouTube ya, bahwa fenomena munculnya ribuan pesepeda dalam satu momen waktu itu di Malioboro itu ini yang pertama terjadi, bahkan melebihi dari adanya event bersepeda. Nah,
Doni Andika melihat bahwa ini sesuatu yang positif karena kesadaran masyarakat untuk mau berolahraga baik. Tetapi ada hal negatif yang ditimbulkan, yaitu adanya kerumunan yang bertentangan dengan semangat untuk melawan pandemi. Nah, kemudian ada penegasan ulang di sini saya sampaikan bahwa bersepeda ini baik sebagai sarana rekreasi, transportasi, bahkan sarana kesehatan, tetapi harus diimbangi dengan sikap yang baik. Kita harus menghargai pengguna jalan yang lain. Artinya, bersepeda ini akan menjadi baik jika diikuti dengan sikap yang baik pula. Baik, itu sedikit penjelasan terkait dengan teks eksposisi, mulai dari struktur, kemudian sebelumnya ada pengertian, dan saya akhiri dengan contoh ya. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat bermanfaat, dapat menambahkan pengetahuan dan pemahaman baik bagi siswa ataupun rekan sejawat guru. Dan agar channel ini terus berkembang, saya mohon subscribe, share, dan komentar. Silahkan kirimkan saran-saran di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.